Teori belajar behavioristik. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anggun Harum Melati, Ratna Mulyati, Retno Puji Astuti, dan Yanto Sanjaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang teori belajar behavioristik untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pengajarannya. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pahami dulu apa itu teori belajar. Teori belajar adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Berikut beberapa contoh teori belajar: behavioristik, sosial kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Lalu, teori belajar behavioristik itu apa ya? Untuk mengetahuinya, mari kita simak video Baik, di sini berikut. saya akan menjelaskan tentang pengertian teori behavioristik. Ada beberapa ahli yang menyatakan tentang teori ini. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike. Thorndike menyatakan bahwa belajar itu peristiwa terbentuknya sebuah asosiasi antara stimulus dengan respon. Nah, Thorndike ini melakukan eksperimen dengan menggunakan seekor kucing, di mana kucing tersebut dikondisikan dalam keadaan yang lapar, lalu dimasukkan dalam sebuah sangkar yang tertutup. Sebetulnya, sangkar ini bisa saja terbuka secara otomatis jika kucing itu bisa menyentuh knop yang ada di dalam sangkar tersebut. Nah, di luar sangkar tersebut diletakkanlah sebuah makanan. Nah, percobaan ini dilakukan sebanyak 12 kali sampai akhirnya kucing itu mampu menyentuh knop yang ada di dalam sangkar. Lalu pintu terbuka dan kucing itu mampu menggapai makanan tersebut. Nah, dari eksperimen ini muncullah sebuah teori dengan istilah trial and error atau selecting and connecting, yang artinya belajar terjadi karena adanya proses mencoba-coba dan juga melakukan kesalahan. Yang kedua, ada teori menurut Burrhus Frederick Skinner. Skinner juga mementingkan tingkah laku sebagai hubungan antara perangsang dengan respon. Nah, Skinner juga menyatakan bahwa salah satu faktor penting dalam pembelajaran itu yaitu reward atau pemberian hadiah. Pada salah satu eksperimen Skinner menggunakan seekor tikus. Nah, mula-mula tikus itu dimasukkan dalam sebuah sangkar, lalu tikus itu menjelajahi di dalam sangkar tersebut sambil berlari-lari, mencium benda-benda yang ada di sekitar sangkar tersebut. Lalu tikus tersebut mencakar-cakar dinding juga dan lain sebagainya. Nah, aksi dari tikus ini dinamakan dengan istilah imitate behavior, yaitu di mana tingkah laku dapat terpancarkan dengan tanpa memperdulikan stimulus tertentu. Nah, yang ketiga ada menurut Albert Bandura. Bandura menyatakan bahwa sebagian besar tingkah laku manusia itu dapat dipelajari melalui peniruan ataupun penyajian dan juga contoh tingkah laku atau disebut dengan modeling. Nah, Bandura ini melakukan eksperimen secara langsung dengan objek siswa-siswa, di mana eksperimen ini dikenal dengan istilah Bobo-doll. Teori belajar ini lebih menekankan pada proses observasi dan juga modeling atau contoh tingkah laku. Nah, dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik itu disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dengan respon, di mana stimulus itu diartikan sebagai lingkungan belajar peserta didik, baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, sedangkan respon adalah reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang telah diterima tersebut. Setelah mengetahui apa itu teori belajar behavioristik, mari kita pahami ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik, kemudian mementingkan peranan aksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan, kemudian juga memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Teori belajar behavioristik juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk mengetahuinya, mari kita simak video Kelebihan teori berikut. belajar behavioristik mempunyai 7 kelebihan. Yang pertama, mampu menumbuhkan kebiasaan para guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, mampu membentuk perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang bersifat kesinambungan. Yang keempat, mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Yang kelima,
mampu mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, dan seterusnya, sampai respon yang diinginkan muncul. Keenam, mampu mengembangkan keterampilan belajar peserta didik meliputi fokus pada kecepatan, spontanitas, dan daya tahan melalui praktik dan pembiasaan. Ketujuh, dapat diterapkan pada tahap perkembangan dan kesiapan belajar anak. Kekurangan teori belajar behavioristik. 1. Teori belajar behavioristik cenderung membatasi kreativitas, produktivitas, serta imajinasi peserta didik. 2. Teori belajar behavioristik bersifat teacher-center atau hanya berpusat kepada guru, sehingga peserta didik cenderung pasif karena hanya mengikuti instruksi-instruksi dari guru. Yang ketiga, teori belajar behavioristik membuat pembelajaran cenderung monoton karena proses belajar berfokus pada pengulangan untuk membentuk perilaku peserta didik. Yang keempat, teori belajar behavioristik masih menggunakan hukuman dan penghargaan untuk membentuk perilaku peserta didik. Hal ini tentu saja berdampak negatif terhadap perilaku peserta didik. Sebagai contoh, memberi hukuman terhadap peserta didik yang melanggar aturan. Yang kelima, teori belajar behavioristik tidak mengakomodir proses pembelajaran yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Untuk penerapannya, mari kita simak video berikut. Beberapa kegiatan di kelas dapat dikategorikan sebagai penerapan teori behavioristik. Yang pertama, guru menyusun materi secara lengkap, mulai dari yang paling sederhana menuju yang paling kompleks. Yang kedua, guru memberikan banyak instruksi dalam sebuah pembelajaran. Yang ketiga, guru bisa melakukan perbaikan apabila menemukan kesalahan baik dari materinya maupun perilaku siswanya. Yang keempat, guru bisa memberikan banyak drilling atau latihan-latihan untuk memunculkan kebiasaan atau perilaku yang diinginkan. Yang kelima, guru bisa melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang keenam, guru dituntut untuk bisa memberikan penguatan atau reinforcement kepada siswa baik dari sisi positifnya maupun sisi negatifnya. Sekian video singkat dari kelompok kami. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.